Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengembangan instrumen tes. Nah, pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Agustini dengan NIM 18038420004. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hasil pengembangan instrumen tes saya, di sini saya menampilkan hasil analisis dari uji coba yang telah saya lakukan. Tetapi sebelumnya, di sini ada poin pertama yaitu tujuan melakukan pengembangan instrumen tes. Tujuan dari melakukan pengembangan instrumen tes yang pertama yaitu tes dibuat untuk mengukur kemampuan siswa dalam belajar. Jadi, ketika kita melakukan pengembangan instrumen tes, maka tujuan akhirnya yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam belajar. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas soal yang dibuat. Sebelum kita melakukan tes kepada siswa, kita harus mengetahui kualitas soal yang dibuat dengan melakukan uji coba. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui instrumen dari hasil uji coba sehingga kita dapat mengembangkan instrumen yang bagus. Yang artinya setelah dari hasil uji coba kita akan melihat hasil analisisnya apakah instrumennya perlu perbaikan atau tidak, maka kita akan melakukan perbaikan jika ada kesalahan sehingga bisa kita kembangkan instrumen yang bagus. Yang berikutnya adalah langkah-langkah pengembangan instrumen tes. Untuk melakukan sebuah pengembangan instrumen tes, maka kita memiliki beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu menetapkan sasaran tes dan tujuan tes. Sasaran tes digunakan untuk mengetahui siapa yang akan melaksanakan tes, dan tujuan tes digunakan untuk mengetahui apakah tujuan dari pengembangan instrumen tes ini dibuat. Lalu yang kedua yaitu mencari dan memahami silabus, buku ajar, serta materi. Lalu yang berikutnya menyusun kisi-kisi yang termasuk di dalamnya memuat indikator soal. Jadi saat mengembangkan instrumen tes, poin penting berikutnya yaitu menyusun kisi-kisi yang di dalamnya ada indikator soal. Lalu kemudian kita merumuskan indikator soal tersebut serta mengembangkan soal tes. Jadi dari indikator soal yang kita buat, kita dapat mengembangkan soal-soal tesnya. Soal-soal tes yang dapat kita kembangkan sesuai dengan indikator soal yang sebelumnya telah kita buat. Lalu yang berikutnya yaitu melakukan telaah pada soal tes. Apakah soal tes kita dinilai sudah baik atau belum dalam bentuk penulisan, tampilan, dan sebagainya. Jadi setelah melakukan telaah pada soal tes, kita dapat melakukan uji coba soal tes. Nah, setelah dilakukan uji coba soal tes, kita menganalisis hasil butir-butir soal tes tersebut. Kita analisis apakah soal yang kita telah uji cobakan ini, telah kita kembangkan ini layak atau bagaimanakah kualitasnya. Lalu yang berikutnya itu memperbaiki tes. Jika tes kita memiliki kekurangan, maka kita harus memperbaiki tesnya. Lalu merakit soal tes yang telah dianalisis dan diperbaiki. Yang artinya kita melakukan perbaikan dan merakit menjadi soal yang baru lagi. Lalu yang berikutnya yaitu melaksanakan tes. Nah, setelah melaksanakan tes, maka kita akan menafsirkan hasil tes. Namun, langkah-langkah pengembangan instrumen tes yang telah saya lakukan yaitu sampai di bagian menganalisis hasil butir-butir soal tes. Nah, di sini adalah tampilan dari kisi-kisi soal yang saya buat. Nah, di sini bagian atasnya ini adalah memiliki identitasnya. Identitasnya ini memuat sasarannya, yaitu kelas 11 semester 1 SMA Tunas Vincent, serta tujuannya yaitu untuk penilaian tengah semester, dan ada beberapa identitas yang lain seperti mata pelajaran, kurikulum, alokasi waktu, jumlah soal, serta nama penyusun tesnya. Lalu di bagian bawahnya ada tabel yang berisikan
kisi-kisi soalnya, yaitu ada bagian nomor, KI, KD, materi pokok, indikator soal, bentuk tesnya, nomor soalnya, jumlah soal per KD-nya. Jadi ini adalah tampilan dari kisi-kisi soal yang akan saya kembangkan. Yang berikutnya ini adalah tampilan soal yang telah saya buat. Nah, seperti di bagian identitas, jumlah soal saya 25 butir. Di sini saya mengembangkan 20 soal pilihan ganda dan 5 butir esai. Seperti ini tampilan soal yang telah saya kembangkan dan rumuskan dari indikator soal. Nah, setelah saya mengembangkan instrumen tes ini, saya melakukan analisis dulu apakah ada kesalahan dalam pengetikan, penulisan, tata bahasanya, dan sebagainya. Setelah saya menelaah instrumen tes saya melakukan uji coba pada 24 orang. Berdasarkan hasil uji coba, di sini ada tampilan hasil respon pilihan ganda dari uji coba 24 orang. Dan ini adalah hasil respon soal esai atau uraian dari 24 orang. Nah, setelah kita melakukan uji coba soal tes yang telah kita kembangkan, nah, saya kan sebelumnya melakukan uji coba tes itu pada 24 orang. Maka saya akan menganalisis hasil analisis kualitas instrumen tes yang telah saya uji cobakan. Di sini saya mau melakukan 5 analisis. Yang pertama yaitu uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji daya beda, yang keempat uji tingkat kesukaran, dan yang kelima analisis pengeco. Khusus bagian nomor 5, analisis pengeco dilakukan untuk pada soal pilihan ganda. Yang berikutnya untuk analisis bagian yang pertama yaitu pilihan ganda. Namun sebelumnya, pada tampilan hasil respon pilihan ganda, untuk jawaban benar saya beri poin 1, dan untuk jawaban yang salah saya beri poin 0. Jadi bagian pilihan ganda, 20 soal pilihan ganda, yang benar memiliki poin 1 untuk setiap individu yang menjawab benar, dan poin 0 untuk setiap individu yang menjawab salah pada tiap soalnya. Bagian yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur kesahihan atau valid tidaknya suatu tes yang telah kita kembangkan. Nah, uji validitas di sini saya menggunakan hasil pengujian dari SPSS. Pada SPSS saya menggunakan beberapa langkah untuk melakukan uji validitas, yaitu saya memilih analyze, lalu correlate, dan different. Nah, didapatkan hasil pengujian SPSS saya sebagai berikut. Di sini saya memiliki kevalidan yaitu valid dan tidak valid berdasarkan kriteria pengambilan keputusan. Dengan nilai R tabel saya yaitu 0,404 dengan level signifikasi 5%. Nah, syaratnya jika nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka akan ada korelasi atau hubungan dan dikatakan valid. Nah, untuk ada korelasi atau hubungan supaya dikatakan valid, maka kita mengambil dari bagian hasil analisis SPSS yaitu Pearson correlation. Nah, sebanyak 20 soal pilihan ganda, saya memiliki 20 juga bagian hasil uji validitas Pearson correlation. Nah, berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, saya mendapatkan soal yang valid yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 6, nomor 7, nomor 11, 12, 13, 14, serta nomor 18, 19, dan 20. Saya memiliki 11 soal yang valid dan 9 soal yang tidak valid. Yang ini adalah berdasarkan nilai
signifikasi. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi yaitu jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi atau hubungan dikatakan valid. Nah, karena kita mengambil dari nilai signifikasi, pada bagian SPS kita mengambil bagian sig-nya, sig dalam buka kurung sig totalnya. Dari 20 soal, kita mendapatkan juga nilai signifikasinya sebanyak 20. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, maka kita mendapatkan soal yang valid dan tidak valid. Nah, soal valid saya yaitu nomor 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20. Sama seperti bagian dari person correlation-nya tentang kevalidan dan tidak validnya. Di sini berdasarkan nilai signifikasinya juga seperti itu hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bagian uji validitas pilihan ganda saya yaitu saya memiliki 11 soal yang valid dan 9 soal yang tidak valid. Bagian yang kedua yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas sama dengan uji validitas saya menggunakan SPSS. Namun sebelumnya uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari instrumen tes yang telah kita buat soal-soalnya. Nah, uji reliabilitas ini saya menggunakan SPSS dengan tahapan yaitu bagiannya saya memilih analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Nah, di bagian reliability analysis, khusus pilihan ganda, saya memakai model split half. Didapatkan hasil dari uji reliabilitas saya bahwa koefisien split half saya yaitu 0,782. Berdasarkan R tabel 0,404, maka reliable jika nilainya lebih besar daripada R tabel, yang artinya 0,782 lebih besar dari 0,404, sehingga dikatakan bahwa soal saya itu konsisten. Bagian yang ketiga yaitu uji daya beda. Daya beda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Sama seperti dengan cara uji validitas dengan langkah-langkah yang sama dengan uji validitas, pada bagian person correlation-nya saya mengambil sebagai R hitungnya. Dapatkan bahwa dari 20 soal pilihan ganda, saya memiliki juga 20 R hitung atau person correlation-nya. Dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika skalanya 0,7 sampai 1 maka baik sekali untuk digunakan. Lalu 0,4 sampai 0,69 didapatkan bahwa itu baik digunakan. Lalu 0,2 sampai 0,39 yaitu cukup atau boleh digunakan untuk perbaikan. Lalu 0 sampai 0,19 yaitu jelek atau tidak boleh digunakan. Nah, saya memiliki daya beda ada 3 kriteria yaitu baik, jelek, dan cukup. Untuk soal yang baik nomor 1, nomor 2, nomor 6, nomor 7, nomor 11, 12, 13, 14, serta nomor 19 dan 20. Yang artinya saya memiliki soal yang baik yaitu sebanyak 11. Lalu untuk soal yang cukup yaitu sebanyak 2 soal, yaitu nomor 4 dan nomor 15. Saya memiliki 2 soal yang cukup, yang artinya saya memiliki 11 soal yang baik, 2 soal yang cukup, maka totalnya sudah 13. Dan sisanya 7 soal saya yaitu soal yang memiliki daya beda yang jelek. Dapat disimpulkan bahwa soal saya yaitu memiliki 3 kriteria yaitu baik, jelek, dan cukup. Baik sebanyak 11 soal, cukup sebanyak 2 soal, dan jelek sebanyak 7 soal. Bagian yang keempat yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran digunakan untuk mengetahui apakah soal yang dibuat sudah tergolong mudah
atau sukar. Nah, berdasarkan hasil pengujian SPSS yang telah saya kerjakan atau saya lakukan, didapatkan hasil seperti pada gambar. Nah, hasil pengujian SPSS untuk tingkat kesukaran ini saya menggunakan langkah-langkah yaitu dengan memilih analyze, descriptive statistik, dan frequencies. Dapatkan hasilnya, dan bagian hasil pengujian SPSS kita mengambil bagian min-nya atau rata-ratanya. Nah, sebanyak 20 soal dari pilihan ganda, kita memiliki min sebanyak 20 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu 0 sampai 0,15 dikatakan soal itu sangat sukar. Lalu 0,16 sampai 0,3 yaitu sukar. Lalu 0,31 sampai 0,7 yaitu sedang. Lalu 0,71 sampai 0,85 dikatakan mudah. Dan yang terakhir 0,86 sampai 1 yaitu sangat mudah. Nah, berdasarkan min yang telah saya dapatkan dari output SPSS, saya memiliki tingkat kesulitan atau kesukaran soalnya yaitu sangat mudah, sedang, dan mudah. Sangat mudah saya memiliki 6 soal, dan untuk mudah saya memiliki 4 soal, dan sisanya sebanyak 10 soal yaitu sedang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kesulitan soal yang saya buat yaitu sangat mudahnya sebanyak 6 soal, mudahnya sebanyak 4 soal, dan sedangnya sebanyak 10 soal. Yang kelima yaitu analisis pengeco. Analisis pengeco digunakan untuk mengetahui efektivitas dari pengeco pada soal. Pengeco pada soal itu yaitu soal yang bukan jawaban yang benarnya pada soal pilihan ganda. Jadi, pada pilihan ganda itu harus memiliki pengeco atau distraktor. Nah, di sini ada tampilan dari hasil analisis pengeco atau distraktor yang telah saya kerjakan. Di sini saya menggunakan Excel untuk menghitung analisis pengeco atau efektivitas distraktornya. Nah, di sini ada tampilan dari hasil analisis pengeco yang telah saya lakukan. Di bagian kolom yang sebelah kiri ini adalah efektivitas distraktornya atau IP-nya, indeks pengeconya. Nah, untuk mengetahui kualitas distraktor, kita memiliki kriteria pengambilan keputusan untuk IP-nya atau efektivitas distraktornya. Adapun kualitas pengeconya berdasarkan IP-nya atau indeks pengeconya yaitu sebagai berikut. Untuk kualitas sangat baik memiliki IP 76% sampai 125%. Untuk kualitas baik memiliki IP 51% sampai 75% atau 126% sampai 150%. Lalu IP yang kualitas yang kurang baik yaitu 26% sampai 50% atau 151% sampai 175%. Lalu kualitas yang jelek yaitu 0% sampai 25% atau 176% sampai 200%. Dan yang lebih dari 200% memiliki kualitas yang sangat jelek. Nah, berdasarkan tampilan kualitas distraktor yang telah saya kerjakan, hasilnya ditampilkan bahwa saya memiliki kelima-limanya dari kualitas distraktor yang ada. Dari sangat jelek, jelek, kurang baik, baik, dan sangat baik. Yang artinya, pada tiap soal saya memiliki kualitas distraktor itu yang berbeda-beda. Dapat disimpulkan bahwa saya memiliki soal yang kurang baik karena pengeconya dipilih secara tidak merata atau tidak ideal. Bagian yang berikutnya itu hasil analisis pada soal uraian. Untuk soal uraian, saya memiliki 5 butir soal uraian, dan setiap jawaban yang benar dengan sempurna dijawab, saya memberi nilai 6 poin, dan selebihnya jika ada kekurangan, tergantung kekurangannya, saya memberinya bisa 5, 4, 3, 2, 1. Dan untuk soal yang tidak dijawab sama sekali, saya memberinya 0 poin.
Lalu uji yang pertama yaitu uji validitas. Sama seperti uji pada pilihan ganda, uji validitas juga untuk mengukur kesahihan atau valid tidaknya suatu soal. Nah, uji validitasnya sama caranya dengan pilihan ganda menggunakan SPSS. Didapatkan bahwa Pearson correlation-nya pada 5 soal dapat dilihat pada gambar ada 0,645 pada soal nomor 1, soal nomor 2 0,496, soal nomor 3 0,768, soal nomor 4 0,442, dan soal nomor 5 0,615. Berdasarkan nilai R-tabel dengan N-nya 24 orang dan level signifikasinya 5%, yaitu R-tabelnya 0,404. Jika nilai R hitung lebih besar dari R-tabel, maka akan ada korelasi atau hubungan dan dikatakan valid. Jadi 5 soal pada soal uraian dengan memiliki Pearson correlation-nya semua lebih besar daripada R-tabelnya, yang artinya 5 soal uraian saya tersebut bersifat valid. Nah, untuk melihatnya lagi berdasarkan nilai signifikasi. Nilai signifikasi sama seperti yang pilihan ganda, dapatkan nilai signifikasi pada soal uraian nomor 1 yaitu 0,0001 dan soal nomor 2 0,014, soal nomor 3 0,00012 dan nomor 4 0,0030 serta nomor 5 yaitu 0,001. Nah, karena nilai signifikasinya lebih kecil 0,05, semua soal uraian saya dikatakan bersifat valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas pada soal esai atau uraian. Sama dengan uji reliabilitas pada pilihan ganda, uji reliabilitas pada soal esai atau uraian digunakan untuk mengukur konsistensi pada soal. Nah, caranya juga sama menggunakan SPSS dengan metode yang sama. Tetapi pada saat pemilihan reliability statistiknya, pada soal esai atau uraian kita harus menggunakan alpha. Sedangkan pada pilihan ganda kita memilih model split half dikarenakan pada pilihan ganda bentuknya yaitu pilihan ganda dan memiliki soal yang berjumlah genap. Sedangkan kalau pada esai kita memiliki bentuk uraian sehingga model yang harus kita pakai adalah model alpha. Didapatkan bahwa Cronbach alpha kita yaitu 0,636, bisa dilihat pada gambar. Nah, menurut Wiratna Sujerweni, kuesioner atau esai dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Di sini ditampilkan bahwa Cronbach alpha dari uji yang telah saya lakukan yaitu 0,636, yang artinya Cronbach alpha yang saya miliki lebih besar dari 0,6 yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa soal saya memiliki soal yang konsisten. Yang ketiga yaitu uji daya beda masih pada soal bentuk esai atau uraian. Sama dengan pilihan ganda, uji daya beda digunakan untuk kemampuan suatu soal untuk mengukur antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Nah, uji daya beda bisa diperhatikan hasilnya menggunakan hasil output SPSS dan caranya sama seperti yang pilihan ganda. Hasil output SPSS-nya ini menggunakan cara yang sama pada pilihan ganda untuk uji daya bedanya dan memiliki langkah-langkah yang sama. Nah, bisa diperhatikan pada gambar bahwa R hitung atau Pearson correlation dari output SPSS pada soal esai atau uraian memiliki daya beda ada dua, yaitu baik dan baik sekali dengan kriteria pengambilan keputusan sama dengan juga pada soal yang bentuk pilihan ganda. Bisa diperhatikan pada gambar 0,7 sampai 1 baik sekali digunakan,
0,4 sampai 0,69 baik digunakan, 0,2 sampai 0,39 cukup boleh digunakan untuk perbaikan, dan 0 sampai 0,19 yaitu jelek atau tidak boleh digunakan. Nah, bisa diperhatikan hasil daya beda saya. Pada soal nomor 1, 2, 4, dan 5 memiliki daya beda baik, dan soal nomor 3 memiliki daya beda baik sekali. Dapat disimpulkan bahwa soal saya ini memiliki daya beda baik dan baik sekali, yang artinya soal saya ini dapat mengukur kemampuan antara siswa yang pandai dengan yang kurang pandai. Bagian yang terakhir dari hasil analisis pada soal bentuk esai atau uraian yaitu uji tingkat kesukaran. Sama caranya seperti soal bentuk pilihan ganda, uji tingkat kesukaran pada bentuk esai atau uraian juga menggunakan SPSS dengan langkah yang sama dengan bentuk pilihan ganda. Nah, tingkat kesukaran berfungsi untuk mengetahui apakah soal tersebut mudah atau sukar untuk dikerjakan. Nah, berdasarkan hasil pengujian SPSS didapatkan bahwa min untuk soal nomor 1 yaitu 5,17, soal uraian nomor 2 4,92, soal uraian nomor 3 4,5, soal uraian nomor 4 4,79, dan soal uraian nomor 5 yaitu 5,17. Tetapi yang membedakan antara min output bagian SPSS dari esai dan tingkat kesukaran yaitu min pada bentuk pilihan ganda kan dibagi skor maksimumnya. Skor maksimum pada bentuk pilihan ganda itu adalah 1 poin tiap soal. Sedangkan kalau skor maksimum pada soal bentuk esai atau uraian yaitu 6 poin. Yang artinya kalau bentuk pilihan ganda min dibagi 1 yaitu akan tetap hasilnya min itu sendiri. Sedangkan pada soal bentuk uraian atau esai jika min dibagi skor maksimal akan menghasilkan nilai baru karena skor maksimalnya itu adalah 6. Jadi min dibagi skor maksimal yaitu hasilnya pada soal uraian nomor 1 yaitu 0,86, soal nomor 2 0,82, soal nomor 3 0,75, soal nomor 4 0,8, soal nomor 5 0,86. Untuk kriteria pengambilan keputusan sama dengan kriteria untuk pengambilan keputusan bentuk pilihan ganda yaitu 0,86 sampai 1, artinya soal tersebut memiliki tingkat kesulitan sangat mudah, 0,71 sampai 0,85 mudah, 0,31 sampai 0,7 sedang, 0,16 sampai 0,3 sukar, 0 sampai 0,15 sangat sukar. Nah, berdasarkan hasil min dibagi skor maksimal, maka tingkat kesulitan saya berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yaitu didapatkan 2, yaitu sangat mudah dan mudah. Sangat mudah untuk nomor 1 dan 5, dan mudah untuk nomor 2, 3, dan 4. Dapat disimpulkan bahwa soal esai atau uraian saya memiliki tingkat kesulitan yang sangat mudah dan mudah untuk dikerjakan. Kesimpulannya, berdasarkan uji validitas pada soal bentuk pilihan ganda, soal yang tidak valid ada 9, maka ada 9 soal yang perlu diganti atau dibuang. Nah, untuk daya beda sama halnya dengan uji validitas. Sedangkan pada tingkat uji tingkat kesukaran pilihan ganda, terlihat bahwa soal yang saya perbaiki nantinya membutuhkan soal kategori yang sukar atau sangat sukar, karena di bagian tingkat kesukarannya tidak memiliki soal yang kategorinya seperti itu. Lalu di bagian yang terakhir analisis pengeco saya dipilih jawabannya tidak merata oleh siswa. Yang artinya kualitas pengeco saya juga perlu diperbaiki. Lalu untuk soal berbentuk esai atau uraian saya perlu menambahkan atau mengubah bentuk soal yang tingkat kesukarannya adalah sukar.
Namun yang sangat perlu perbaikan adalah bentuk pilihan ganda. Bagian yang terakhir yaitu manfaat melakukan pengembangan instrumen tes. Dari hasil langkah-langkah yang telah saya kerjakan sampai bagian hasil analisis, saya mendapatkan manfaat dalam melakukan pengembangan instrumen tes. Yang pertama, saya mengetahui hasil dan kualitas dari instrumen tes yang saya buat. Saya mengetahui bagaimanakah kualitasnya dari hasil analisis yang telah saya lakukan. Lalu yang kedua, memperbaiki tes sebelum dilakukan pelaksanaan tes yang sesungguhnya. Jadi tes saya tersebut dapat saya perbaiki karena saya sudah mengetahui bagaimana kelayakan tes saya dari hasil analisisnya. Karena saya telah melakukan uji coba dan melakukan analisisnya, saya mengetahui bagaimana tes saya, kualitasnya, dan apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kualitas tersebut. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang hasil pengembangan instrumen tes yang telah saya buat.